Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh memasuki pertengahan tahun di bulan 6, minggu yang pertama. Semua itu karena lawatan dan anugerah daripada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi yang boleh kita alami saat ini, kita boleh terus berada mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita mau memulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Aku Hendak Bersyukur. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, muliakan, dimuliakan, muliakan atas seluruh bumi. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas sidang jemaat sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya.
Pembimbing pada pagi hari ini, Yakobus pasal 2 ayatnya 17, demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Selamat beribadah. Kita sambut kehadiran Tuhan dan sorak-sorai pada pagi hari ini. Haleluya. Kita bersyukur dan bersukacita karena kita mempunyai sandaran yang kekal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bernyanyi dari puji-pujian rohani 81, bersandar padanya yang kekal. Bersandar padanya yang kekal, berkat yang besar diberi olehnya. Bersandar padanya yang kekal, bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Kepadanya yang tetap kekal. Betapa indah beserta Bapa, bersandar padanya yang kekal. Hatiku kini bersukacita, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Hilang cemas, hilang takutku, hilang cemasku, hilang takutku. Bersandar padanya yang kekal. Hatiku aman, Tuhan memimpin. Bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandar, bersandarlah, bersandar kepadanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan adalah sandaran kita yang kekal. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema pembaharuan ibadah, dengan subtema transformasi ibadah. Dan marilah kita naikkan pujian kita, nyanyi dan bersoraklah. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak David Sarju.
penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelipur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita naikkan pujian ini kembali, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini atas kekuatan, anugerah Tuhan, kesehatan, sehingga kami bersama-sama berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah bersama. Dan saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami diteguhkan, dikuatkan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita memasuki minggu yang pertama bulan Juni. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan tema besarnya adalah transformasi ibadah, dan kita akan merenungkan subtema pada pagi hari ini transformasi iman. Kita baca Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa artinya transformasi? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi itu artinya perubahan rupa, perubahan bentuk, dan perubahan fungsi. Nah, berdasarkan hukum alam, transformasi ini merupakan sebuah metamorfosis yang sempurna. Contohnya, ulat menjadi kupu-kupu. Dan perubahan itu mengalami perubahan secara total. Perubahan itu bukan hanya fisiknya, tetapi habitatnya, kemudian perilakunya, hidupnya, semua berubah. Kalau ulat, dulunya itu hinggap di daun, kemudian memakan daun itu. Setelah proses kepompong kemudian menjadi kupu-kupu, kupu-kupu itu menjadi indah, hidupnya tidak di daun lagi, makannya tidak daun lagi, tetapi hidupnya di luar daun itu terbang dan makanannya adalah madu. Jadi transformasi itu adalah perubahan melampaui perubahan fisik yang di luar. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan transformasi iman? Transformasi iman adalah perubahan yang menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan apa? Yaitu perubahan hidup. Perubahan perilakunya, sifatnya, karakternya, dan habitnya atau kebiasaannya. Perubahan itu terjadi karena perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi iman bisa ditransformasi, iman itu berubah kalau orang itu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah imannya ditransformasi, maka orang itu berubah secara drastis dan meninggalkan hidup yang lama untuk
mematuhi perintah-perintah Tuhan. Jadi cara Tuhan Yesus mengubah manusia itu menyentuh yang di dalam dulu, Bapak Ibu. Nah, kalau yang disentuh di dalam, maka yang keluar nanti perilakunya, kelakuannya akan mencerminkan apa yang di dalam. Apa yang di dalam manusia itu? Iman. Dan iman itulah yang diubah oleh Tuhan Yesus. Iman itulah yang ditransformasi oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus membereskan yang di dalam dulu, bukan di luar. Kalau di dalamnya sudah beres, maka nanti perilakunya juga beres, kelakuannya menjadi baik karena sudah diperbaharui. Jadi ingat, yang diperbaharui oleh Tuhan di dalam. Nah, saya memberikan contoh anak-anak, misalnya anak kita nakal, ya suka memukul temannya, kemudian ya dia merebut mainan dari teman-temannya. Kemudian kita kasih tahu begini, nak, kamu jangan nakal ya. Nakal itu dosa. Tapi anak itu tetap berbuat nakal. Kemudian kita pukul anak itu. Nah, karena dia takut, maka dia tidak nakal lagi. Tapi dia sekarang berbohong. Nakal nggak boleh, maka anak itu bohong. Nah, ketika bohong kita kasih tahu kepada anak, nah kamu jangan bohong ya, bohong itu nggak baik. Kalau anak Tuhan nggak boleh bohong, bohong itu dosa. Tapi ternyata dia masih bohong. Kita pukul lagi anak itu. Karena takut, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, anak itu tidak berani bohong. Nah, nakal nggak boleh, bohong nggak boleh. Maka dia cari perbuatan yang lain, apa? Mencuri. Ya, ketika di sekolah mencuri pensil temannya, mencuri uang temannya, mencuri pulpen temannya. Kemudian kita kasih tahu lagi, nak, kamu nggak boleh mencuri. Mencuri itu dosa, nggak baik sebagai anak Tuhan. Tapi dia tetap mencuri. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pukul lagi. Nah, ketika dipukul dia takut, maka dia tidak melakukan mencuri lagi. Nah, dia tidak melakukan mencuri karena takut. Jadi bohong nggak boleh, nakal nggak boleh, mencuri nggak boleh. Dia akan memikirkan sesuatu yang akan dilakukan untuk berbuat jahat. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang kita bereskan adalah yang di luar dulu. Sedangkan yang di dalam, inti hidup dari anak itu tidak kita bereskan. Jangan begini. Jangan begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, kalau tidak taat kita pukul. Sedangkan di dalam anak itu masih terjadi pemberontakan. Mengapa anak berperilaku seperti itu? Sekali lagi, karena yang dibereskan di luar, bukan yang di dalam. Jadi perilaku yang di luar itu mencerminkan apa yang ada di dalam. Nah, menarik Bapak Ibu, saya mengajak membaca Matius 15 ayat 18 sampai 19. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu mengubah apa yang ada di dalam, bukan yang di luar. Imannya yang diperbaharui oleh Tuhan. Kalau imannya diperbaharui, imannya ditransformasi, maka perbuatan orang itu pasti menjadi baik. Mari kita perhatikan kisah 10 orang kusta tadi. Jadi diceritakan dalam perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ke Yerusalem, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Dan mereka berteriak, 10 orang kusta itu berteriak bersama-sama, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini? Lalu Yesus memandang mereka, wah luar biasa ini. Ada belas kasih dari Tuhan, memandang mereka dan berkata, perhatikan, Yesus memandang lalu berkata, pergilah, perlihatkanlah
dirimu kepada imam-imam. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kapan 10 orang kusta itu sembuh? Apakah ketika 10 orang kusta itu sembuh di hadapan para imam? Apakah orang kusta itu sembuh karena disuruh pergi oleh Tuhan Yesus? Ataukah 10 orang kusta itu sembuh karena 10 orang itu beriman kepada Tuhan Yesus? Nah, jadi di sini mereka datang kepada Tuhan Yesus, datang berteriak itu mereka belum sembuh. Tapi Tuhan katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Belum sembuh tapi disuruh pergi menghadap para imam. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau orang-orang kusta itu pergi kemudian menghadap para imam dan dia masih sakit kusta, sama saja mereka bunuh diri. Karena apa? Orang kusta itu tidak boleh bersentuhan dengan masyarakat, apalagi dengan para imam. Pasti mereka mati dilempari dengan batu. Jadi orang-orang kusta itu harus dikarantina dulu, harus diisolasi dulu sampai sembuh. Sebelum sembuh, sebelum ada surat resmi dari para imam, nggak boleh mereka bermasyarakat, bertemu dengan orang lain. Nah, ini sama dengan situasi bangsa kita saat ini. Orang yang terpapar, ya, terkena virus corona, maka orang itu harus diisolasi di tempat yang khusus. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan orang lain kecuali dokter yang menangani orang itu sampai dia dinyatakan sembuh. Sampai dia dinyatakan sudah sembuh dari virus corona, maka orang itu bisa, ya, bergaul atau bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Nah, orang-orang Israel itu dikucilkan oleh masyarakat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka diisolasi di salah satu desa perbatasan antara Samaria dengan Galilea. Jadi ada satu desa khusus yang dipakai untuk karantina atau isolasi orang-orang itu. Nah, orang-orang kusta itu harus memakai pakaian khusus. Nggak boleh memakai pakaian yang sama dengan orang-orang yang sehat. Pakaiannya harus sobek-sobek. Kemudian dia harus juga masing-masing membawa alat bunyi. Jadi kalau mereka lewat, mereka harus berteriak, kusta, kusta, kemudian juga membunyikan bel yang dibawa itu. Nah, kalau mereka lewat tapi mereka tidak membunyikan bel itu, kemudian bertemu dengan orang, mereka bisa mati. Nah, jadi mereka dikucilkan sehingga mereka terisolasi, tidak bisa bertemu secara langsung dengan orang-orang. Karena orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka takut ketularan, ya, seperti virus corona. Tapi kalau virus corona itu virus, ya, yang menular, masuk bisa melalui hidung, mulut, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang kusta bersentuhan, nah, imam berada di kota, sedangkan 10 orang kusta itu berada di desa. Jadi mereka tidak boleh masuk ke kota itu. Tapi yang menarik di sini, Tuhan mengatakan, menyuruh pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi sekali lagi ini sama saja mau bunuh diri karena mereka belum sembuh. Nah, apakah 10 orang kusta itu beriman kepada Tuhan? Ya, jelas. 10 orang kusta itu memiliki iman yang sama. Jadi ketika disuruh pergi, mereka pergi bersama-sama 10 orang itu. Dan sementara mereka dengan sukacitanya berjalan bersama-sama pergi, firman Tuhan katakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, menjadi tahir, 10 orang itu menjadi sembuh. Apa ini? Iman mereka yang menyembuhkan. Jadi sebelum sampai di kota mereka sudah sembuh. Hei kawan, aku sudah sembuh. Kemudian teman yang lain lihat, aku juga. Wah, mereka bersukacita, ayo kawan-kawan kita lari ke kota, kita minta SIKM kepada para imam.
surat izin keluar masuk. Nah sekarang kan kalau kita ke Jakarta harus pakai SIKM ya Mas Yos ya. Kalau nggak bisa. Nah nanti kalau kita sudah mendapat SIKM itu, kita sudah dinyatakan tahir oleh para imam, kita bisa bermasyarakat lagi, kita bisa bekerja lagi, tidak ada benteng lagi, tidak ada yang menghalangi lagi. Wah, mereka bersukacita Bapak Ibu dan Saudara, semangat, mungkin lari ya dulu-duluan untuk menemui para imam. Nah, tapi kita lihat di sini, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dirinya sembuh, kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Allah, tersungkur. Wah, ini sangat luar biasa. Dan orang itu ternyata adalah orang mana? Orang dari Samaria. Ya, orang Samaria. Orang yang dikucilkan oleh orang Yahudi, orang yang dianggap sebagai orang kafir oleh orang Yahudi, orang yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ketika imannya disentuh oleh Tuhan Yesus, dia percaya sembuh. Justru orang asing ini, kata Tuhan dikatakan, kembali kepada Tuhan karena dia menjadi tahir. Maka Tuhan bertanya, mana yang 9 tadi? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah daripada orang asing ini, yaitu orang Samaria? Nah, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan katakan berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan, tapi tidak disuruh pergi kepada para imam. Karena hatinya telah disentuh oleh Tuhan Yesus, maka dia pergi. Perginya kemana? Tidak ke imam. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau Tuhan tanya mana yang 9? Apakah ketika Tuhan Yesus ketika menyuruh mereka pergi, nanti kamu kalau sudah sembuh, kamu kalau sudah dapat surat dari imam, datang lagi kepadaku ya? Tidak. Tetapi yang ingat, dari 10 orang itu hanya orang satu yang kembali. Dan yang lain itu tidak memiliki signifikansi apa-apa. Satu orang datang karena imannya sudah ditransformasi. Jadi bukan sekedar iman loh Bapak Ibu, tapi iman yang sudah ditransformasi oleh Tuhan Yesus. Orang kusta ini bukan sekedar sembuh secara fisik, tetapi dia juga diselamatkan jiwanya. Imannya itu dinyatakan dalam perbuatannya. Perbuatannya apa? Datang kepada Yesus, tersungkur, dan mengucap syukur. Jadi ini adalah orang Samaria. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 9 orang kusta yang sembuh adalah orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya bertuhan, tetapi mereka orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia datang kepada Yesus hanya apa? Cari kesembuhan. 9 orang itu datang kepada Yesus hanya cari apa? Cari berkatnya dari Tuhan saja. Saya mau beriman pada Yesus karena sembuh. Saya mau beriman pada Yesus karena ada berkat. Inilah gambaran orang Kristen pada zaman sekarang. Ya. Banyak orang Kristen itu menerima anugerah dari Tuhan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Jadi kasus 10 orang kusta ini menggambarkan kehidupan orang Kristen pada zaman sekarang. Ada tipe orang Kristen, tipe Samaria. Dia percaya dengan sungguh-sungguh, beriman pada Yesus sungguh-sungguh, kemudian melakukan sesuatu, perbuatan. Sedangkan yang 9 percaya juga kepada Tuhan Yesus tetapi tidak melakukan sesuatu. Saya katakan ini adalah orang Kristen produk yang gagal. Banyak orang Kristen menerima iman, mereka menerima anugerah tetapi pasif, tidak melakukan apa-apa. Ini namanya orang Kristen produk yang gagal. Kristen tetapi gagal. Orang Samaria ini tahu bahwa Yesus menyembuhkan, maka dia harus kembali, dia harus mengucap syukur, dia harus berterima kasih yang sangat luar biasa karena mengalami kesembuhan itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, yang sudah disentuh hatinya oleh Tuhan Yesus, maka dia mengalami transformasi yang radikal dari gelap menjadi terang. Alkitab menjelaskan dua jenis iman, ya. Ada dua jenis iman. Apa itu? Iman safari dan iman rohani. Bukan, maaf ya Mas Iman. Ya, dua jenis iman di sini adalah iman yang mati dan iman yang hidup. Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 19 demikian. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Wih, luar biasa. Ini iman yang mati, pasif. Setan pun juga percaya kepada Tuhan. Iman yang mati adalah iman yang hanya setuju. Saya setuju bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya setuju Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Saya setuju bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang datang ke bumi untuk menebus dosa manusia. Hanya sebatas setuju saja. Kalau cuman itu, iblis pun juga tahu, bahkan lebih tahu. Makanya dia gemetar. Nah, jadi iman yang mati adalah sebatas percaya, setuju, tahu, mengerti, tetapi tidak bertindak. Ya, saya percaya Yesus memberkati. Ya, saya percaya Yesus bisa melakukan mukjizat. Ya, saya percaya Yesus bisa memberkati usahaku, rumah tanggaku. Tapi ke gereja dong. Jawabnya apa? Nanti. Saya nggak sempat. Saya lagi sibuk. Wah, kalau minggu tokonya rame. Nggak sempat untuk datang ke gereja. Sampai mati nggak sempat, Bapak Ibu. Tapi anehnya ketika meninggal, penguburannya secara apa? Secara Kristen. Padahal dia nggak sempat ya datang kepada Tuhan. Nah, ini namanya produk Kristen tetapi apa? Gagal. Kristen produk gagal. Nah, Bapak Ibu, siapa yang di rumah pasang salib? Siapa ibu-ibu, ya, para remaja, putri yang memakai kalung bandelnya salib? Bu Yuli ada salibnya enggak kalungnya? Enggak ada. Nah, coba Bapak Ibu yang di rumah pasang salib, kalungnya ada bandul salib, lihat salibnya siapa itu? Jangan-jangan salib yang dipasang di rumah atau salib yang menjadi bandul itu salibnya penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang gak bertobat. Coba dicek. Jangan bangga kalau pasang salib ya. Jangan bangga kalau memakai kalung bandulnya salib. Jangan-jangan bukan salibnya Tuhan Yesus, tapi salibnya penjahat yang di satu itu, yang di sebelah Yesus kan yang satu selamat karena percaya beriman. Tetapi yang satu tidak selamat karena masih tetap menghujat pada Tuhan Yesus. Salib tidak menyelamatkan, jangan bangga. Ya. Kalau salibnya itu ternyata salibnya penjahat. Itu iman yang mati. Iman yang belum ditransformasi, punya iman, iya. Tapi iman sebatas percaya, iman sebatas tahu. Tapi iman itu perlu ditransformasi, diperbaharui, sehingga ketika diperbaharui, perilakunya, perbuatannya menjadi perbuatan yang nyata, setia kepada perintah-perintah Tuhan. Iman itu dalam bahasa Yunani pistis. Di dalam bahasa Ibraninya itu emunah. Ini bukan nama orang. Emunah, bukan maimunah. Ya, tapi emunah. Pistis atau pisteo, emunah itu adalah percaya kepada orang yang dipercayai, dan ketika percaya kepada orang yang dipercayai, maka orang itu tunduk dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang dipercayai itu. Itu namanya emunah. Itu namanya pistis. Jadi percaya itu adalah iman yang hidup, iman yang bertindak. Iman yang disertai dengan perbuatan. Kalau Bapak Ibu percaya beriman pada Tuhan Yesus, ya bertindak, ya berbuat, ibadah, ya komsel, kompak,
koper, kemudian membantu orang lain. Nah, itu wujud dari imannya. Yakobus 2 ayat 17 tadi dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di minggu pertama ini kita koreksi iman kita, iman yang hidup atau yang mati. Makanya tema pada bulan Juni ini adalah transformasi ibadah. Yang diperbaharui itu bukan gedungnya, bukan ruangannya, tapi yang di dalam dulu. Kalau Tuhan mengendaki, kalau situasi sudah baik, mungkin bulan Juli atau Agustus kita kembali beribadah di gereja. Tapi kalau iman kita tidak ditransformasi, maka ya kita ibadah biasa-biasa saja. Mari kita koreksi diri kita. Apakah selama ini kita menjadi orang Kristen yang taat, atau menjadi orang Kristen tetapi produk yang gagal? Nanti kalau Tuhan Yesus kembali itu, apa sih yang ditanya? Cuman satu. Nanti kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia kedua kali, yang ditanya hanya satu. Apa Pak Sol? Gerejamu apa? Apa gitu? Kamu dari gereja mana? Pendetamu siapa? Bisnismu apa? Pekerjaanmu apa? Uangmu berapa? Kamu lulusan dari mana? Sekolah dari mana? Tidak. Yang ditanya hanya apa Tuhan? Hanya apa? Apakah ketika Yesus datang apa? Menemui iman di bumi. Jadi yang ditemukan oleh Tuhan Yesus, yang dicari oleh Tuhan Yesus, tanya Tuhan Yesus, apakah kamu beriman? Iya. Iman yang bagaimana? Iman yang Tuhan sudah transformasi, iman yang sudah Tuhan perbaharui. Jadi yang dicari Tuhan adalah apa Bapak Ibu? Orang-orang yang memiliki iman. Maka mari kita menjadi orang-orang Kristen yang mau kita buka hati, supaya iman kita ditransformasi oleh Tuhan. Sehingga kita berbuat, kita memuliakan Tuhan, kita taat pada Tuhan. Kiranya Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami telah belajar dari 10 orang kusta. Masing-masing menerima anugerah dari Tuhan, belas kasih dari Tuhan, sehingga 10 orang kusta itu sembuh. Namun ada pembedanya ya Tuhan. Yang 9 mereka hanya bersukacita, menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati mukjizat Tuhan, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan dan juga untuk orang lain. Hanya mengasihi dirinya sendiri. Tapi yang satu orang, karena telah diselamatkan oleh Tuhan, imannya diperbaharui oleh Tuhan, maka ada tindakan yang nyata, bersyukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, karena menikmati anugerah yang begitu besar. Dan imannya menjadi hidup. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah jemaat-Mu Bapa, yang selama ini masih beribadah dari rumah. Kami terus mendengarkan kebenaran firman-Mu setiap hari Minggu. Biarlah firman-Mu itu mentransformasi hati kami, memperbarui iman kami Tuhan, menjadi iman yang hidup, iman yang bergerak, iman yang berbuat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi seorang kusta yang selain percaya, bersyukur, dan dia mau datang kepada Tuhan. Sehingga kita memiliki iman yang seperti itu. Baiklah, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini.
Namun sebelumnya kita angkat pujian kita. Jangan lalui aku ya Yesus. Penebusku, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Engkau Tuhan Maha Kasih. Engkau Tuhan Maha Kasih, selamatkan aku. Hamba dalam iman, aku milik-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu, beri anugerah-Mu. Hatiku yang hancur dulu, Tuhan sembuh. Mari jemaat Tuhan, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada pertengahan tahun kami boleh dipelihara sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Itu karena semua karena anugerah-Mu, karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Engkau ya Tuhan. Dalam menangani setiap pandemi ini Bapa, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kuasa, sehingga mereka Bapa dapat melalui setiap perencanaan-perencanaan yang matang Tuhan, untuk bangsa ini ya Bapa,
Sehingga bangsa ini Tuhan boleh menjalani hidup mereka dengan segala ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Untuk new normal yang akan dijalankan juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memperlengkapi setiap masyarakat, setiap instansi maupun gereja-gereja Tuhan, sehingga dapat mentaati setiap apa yang menjadi persyaratan, menjadi protokol yang akan diikuti ya Bapa. Sehingga kami Bapa boleh taat kepada pemerintahan, kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang menolong sesama, terutama untuk para dokter, tim medis Tuhan. Engkau terus menolong mereka Bapa, memberikan kuasa kepada mereka, memberikan perlindungan Tuhan, sehingga mereka boleh diluputkan dari COVID ini Bapa, dan mereka dapat menolong setiap orang-orang yang datang kepada mereka Tuhan untuk memerlukan pertolongan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh disembuhkan, sehingga mereka boleh kembali ke dalam kehidupan mereka ya Bapa, bermasyarakat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami teringat Tuhan untuk Dr. Harjo, Dr. Amel, untuk Ibu Jainet, saudara kami Niken Tuhan. Mereka yang bekerja di instansi kesehatan Tuhan, di rumah-rumah sakit Bapa. Kiranya Tuhan juga memagari mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka Bapa boleh diluputkan. Dan berikan mereka kesehatan yang prima, imun yang kuat Tuhan, untuk dapat menangkal untuk setiap virus-virus ya Bapa. Sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani orang-orang yang memerlukan bantuan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk perekonomian jemaat-Mu di GKMI Pengharapan Rayon Kalimalang Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memelihara kehidupan kami. Dan kami boleh terus mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Walaupun dalam situasi yang kami alami saat ini Tuhan, kami boleh dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap kesehatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga menjaga dan melindungi kami. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapa, sehingga kami Bapa boleh diluputkan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak kami yang boleh menyelesaikan studi mereka dari jenjang SD, SMP maupun SMA Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas pertolongan Tuhan bagi mereka Bapa, sehingga mereka boleh lulus dengan baik, dan Tuhan juga yang memberkati mereka ya Bapa untuk kelanjutan studi mereka. Saat ini Bapa mereka mencari sekolah-sekolah Tuhan. Kami berserah kepada Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk anak kami Teta, untuk Michael, untuk Juan, untuk Rafael, untuk Eldad Tuhan. Dan yang lainnya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau Tuhan. Engkau menuntun mereka Tuhan untuk memilih sekolah yang terbaik yang Tuhan boleh berikan bagi mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka boleh memiliki iman yang sungguh kepada Engkau Tuhan. Sehingga anak-anak kami ini Bapa boleh menjadi anak-anak yang terang. Anak-anak yang boleh diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang juga yang boleh menjadi berkat ya Bapa di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan di dalam pendidikan ini. Tuhan yang menyediakan bagi mereka ya Bapa. Dan Tuhan yang menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk Ibu Maria Permatasari Tuhan yang saat ini sedang mengandung, dan saat ini bulan ini juga yang menunggu untuk kelahiran anak mereka yang kedua ini ya Bapa. Kami
menyerahkan ke dalam tangan kuasa Engkau Tuhan. Engkau mempersiapkan keluarga ini Bapa untuk menyambut kelahiran anak mereka ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kesehatan yang prima bagi ibu maupun bagi janin yang ada di dalam kandungannya Bapa. Dan melalui proses persalinan nanti juga Tuhan menjaga dan Tuhan menolong Ibu Maria ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkannya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Pak David dan anak-anaknya Tuhan ke dalam tangan kuasa Engkau ya Bapa. Kami serahkan untuk kesehatannya, untuk pelayanannya yang ada di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Berikan kuasa-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu ya Bapa. Dan berikan sukacita yang besar Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan Kak Melvi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau untuk anak-Mu ini Bapa. Di dalam setiap kehidupannya Bapa, pelayanannya juga di Youth, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati anak-Mu ini ya Bapa. Tambahkan hikmat karunia ya Bapa kepada anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkannya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Pak Edi yang ada di Kelapa Gading bersama pengurus Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau juga ya Bapa. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, yang sudah Tuhan tambahkan usia bagi saudara-saudara kami ini Bapa. Kami menyerahkan untuk Pak Fran Tuhan, yang boleh menikmati pertambahan usianya Tuhan. Engkau memberkati anak-Mu ini Bapa, di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya, di dalam keluarga. Biarlah Tuhan terus yang menolong dan memberkati hamba-Mu ini Bapa, sehingga boleh menjadi imam di dalam rumah tangga, menjadi ayah, menjadi suami yang baik di dalam kehidupannya ya Bapa. Engkau tambahkan hikmat dan karunia-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami juga menyerahkan untuk anak kami Mikael, untuk anak kami Matthew juga Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mau serahkan untuk anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Engkau tambahkan pertumbuhan yang baik, kesehatan yang baik Tuhan. Untuk Michael yang sekolah Tuhan, Tuhan berikan hikmat dan berikan kecerdasan, kepintaran bagi anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu juga untuk kedua orang tuanya Tuhan. Tuhan juga memberkati ya Bapa, untuk semakin hari mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan dan mau melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk untuk Dokter Henny Tuhan yang juga berulang tahun. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati anak-Mu ini menjadi ibu, menjadi istri di dalam kehidupan keluarganya ya Bapa. Biarlah Tuhan tambahkan kesehatan, tambahkan hikmat dan karunia-Mu ya Bapa bagi Dokter Henny ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Glenn yang boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-Mu ini dalam pekerjaannya ya Bapa yang dilakukan. Biarlah Tuhan Yesus menolong dan memberkati dia di dalam kesehatannya dan juga dalam segala rencana masa depannya Tuhan. Kami percaya ada di dalam tangan-Mu yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh saudara-saudara kami ini yang berulang tahun pada minggu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa yang ini hanya di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah waktunya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan puji-pujian kita, Naungan Jiwaku.
Sidang jemaat kekasih Tuhan dan milik Tuhan, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Sekarang marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, dan perlindungan sampai Maranatha, Solidio Gloria, amin. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi, padanya tumpih pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, silahkan duduk saat teduh sejenak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita perhatikan ya, situasi kita belum 100% aman. Ya, virus corona masih bisa saja mengancam kita. Batasi kegiatan-kegiatan kita dan lebih baik di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.